Meja pimpinan. Yang mengikuti kita secara daring. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lembata, unsur Forkopimda Kabupaten Lembata atau pejabat yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, para staf ahli Bupati, biarkanlah dekapan kasih-Mu mengikat tali persaudaraan antara kami, agar dalam perbedaan kami tetap menjadikan kesejahteraan umat-Mu sebagai tujuan perjuangan dan diskusi kami. Peganglah tangan kami dan tuntunlah kami, agar kami memperoleh perlindungan-Mu di dalam kelemahan manusiawi kami. Kami mampu menghasilkan sebuah dokumen perencanaan. Laporan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Musrenbang LKPD Kabupaten Lembata tahun 2025. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Musrenbang LKPD Kabupaten Lembata tahun 2025 dalam keadaan sehat selalu. Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Lembata secara stimulan dengan perangkat daerah yang dimajukan menyusun rencana kerja yang bersinergi dengan penyusunan RKPD serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis perangkat daerah. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023. Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah menyampaikan program prioritas pembangunan beserta indikator program dan output sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2025. Tujuan 1. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan Ringga perangkat daerah. 2.
mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. 4. Menyesuaikan pendanaan dan program kegiatan prioritas berdasarkan 4 indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. C. Waktu dan tempat. Kegiatan Muslimat FKPD Kabupaten Lembata tahun 2025 ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2024 bertempat di Aula Kantor Bupati Lembata. D. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah pemaparan materi dari Bapak Pejabat Bupati, penyampaian pokok pikiran DPRD, pemaparan materi dari Bapak Pangdam Provinsi, pemaparan materi pencapaian indikator makro dari BPS Kabupaten Lembata, serta pembagian kelompok pembahasan dengan fasilitasi oleh Bapak Pangdam. Biaya. Biaya dari kegiatan ini terdapat dalam DPA Bapeda Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 pada sub kegiatan pelaksanaan Muslimat FKPD Kabupaten Lembata. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini, dan selanjutnya kami mohon hormat kepada Bapak Pejabat Kabupaten Lembata untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Lebar 18 Maret 2024 Panitia Pelaksana. Kita ikuti sambutan Pejabat Bupati Lembata sekaligus membuka dengan resmi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dilanjutkan dengan materi. Kepada Bapak Dr. Matius Angkete dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lembata. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Bangda Provinsi NTT yang ada secara daring, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lembata yang hadir secara langsung dari kepolisian dan dari hukum, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten, para pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala badan, kepala dinas, para camat, para lurah, para kepala desa. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu tokoh masyarakat, dunia usaha, LSM, organisasi profesi, dan utusan dari masing-masing kecamatan, rekan-rekan media massa sekalian hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan pendengaran kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan berlimpahan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mohon Pak Ketua, saya dulu saja karena ini sekaligus bawa materi jadi agak banyak. Dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa kemarin saya keluar daerah beberapa kali. Pertama itu saya tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti, di mana nanti ada 600 orang mahasiswa datang ke Lembata sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Jadi mereka akan melakukan magang bersertifikat yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini mereka akan masuk di 30 desa di Kabupaten Lembata. Itu dan desa itu sudah kami delegasi. Kami juga sudah bicarakan dengan Bandara Lembata untuk bisa menerima mereka dalam beberapa waktu yang cepat. 1 hari mungkin bisa 2 atau 3 kali.
kedua, kami sudah membicarakan lebih dengan Kementerian Bikin Imigrasi di Jakarta, dan mereka sudah mengirimkan 5 orang untuk bekerja di Polda Jabar untuk mengurus imigrasi kita, sehingga kita tidak perlu berurusan imigrasi lagi. Yang memang kami merasa bahwa Kabupaten Padang sudah, dan memang ini perlu kerjasama yang baik dengan Jakarta. Oleh karena itu, melalui kami punya beberapa kawan di Jakarta untuk bisa meminta kuota paling tidak setengah dari yang kami usulkan. Itu pun cukup banyak, katanya kalau setengah. Yang kata saya, abang baik aja kalau memang bisa setengah. Tapi ternyata saya mau mengambil ke depan, kemudian saya ambil untuk dengan Pak Menpan, selesai, juga belakang lagi. Ya, saya bilang ini ada yang bagus. Di depan tulis 2, nilainya kecil tapi besar, yaitu 2000. Kemudian di belakang lagi dia sudah 500. Kemudian ke belakang lagi 700 dan ke belakang lagi 6. Ya, 26. Jadi ini nilai yang cukup besar bagi kita. Kalau ini dilakukan dengan baik dan pegawai ini diterima semuanya, kepada itu berarti tahun 2025 kita punya anggaran daur masih bertambah pasti. Daur bertambah, dan itu sama saja dengan uang yang banyak datang di sini. Saya bisa kali-kalikan itu mungkin bisa sampai 1,1 triliun kalau kita punya daunnya. Ya, 1,1 triliun. Kalau saya bilang kalau sampai pegawai-pegawai ini datang. Dan saya lihat potensi yang ada di kita ini masih kurang. Makanya kemarin pengukuhan Ikatan Keluarga Lembaga yang ada di Kupang, saya sudah sampaikan. Saya ke Jakarta ini ambil tidak dapat sedikit, saya dapat banyak. Saya sampaikan kepada Pak Man dengan keluarga besar yang ada di Lembaga, yang ada di Kupang, tolong dibuat bimbingan teknis, persiapan sekali buat anak-anak ada yang Lembaga di Kupang untuk penerimaan. Jadi nanti mereka yang para dosen, yang guru-guru yang ada, doktor dan profesor, orang Lembaga yang ada di Kupang, mereka melakukan itu. Nanti mereka koordinasi dengan Pak Said, termasuk kita yang ada di sini. Saya minta Pak Said juga untuk bicarakan dengan BKN Profesi untuk buat ini simulasi prates. Jadi harus dilatih orang-orang di sini supaya tes. Karena Bapak dan Ibu, tes ini bukan tes berlaku untuk orang Lembaga. Siapa saja warga negara Indonesia yang ada di Indonesia mau tes melalui Lembaga boleh. Pendaftaran saya bilang ke Pak Said, bolehlah di luar. Daftar dari luar, tetapi kalau tes, kalau bisa datang ke sini. Kenapa tes datang ke sini? Kalau di luar kita bisa titik, hanya nilainya udah pakai skala nasional. Nah, kalau di kita nilainya skala adalah apa namanya, nilai afirmasi. Karena kita daerah 3T. Jadi kalau afirmasi 65 itu bisa lulus. Kira-kira begitu. Kalau daerah yang normal itu berarti harus nilainya 80 baru lulus. Untuk tes PNS atau P3K 75. Tahapan tes nanti dilakukan ada 3 kali. Dalam aplikasi itu adalah tes untuk sekolah dinas, nanti bulan Juli adalah tes P3K dan PNS, dan nanti di bulan Oktober. Nanti nilainya ataupun hasilnya akan dikeluarkan oleh BKN dan Lembaga Negeri adalah bulan Oktober. Oleh karena itu Pak Sekda, Pak Kepala BKD, tolong identifikasi kita punya formasi sarjana yang ada di kita berapa, baik D3, D4, S1, S2 dan kalau ada S3 yang orang Lembaga, termasuk SMA dan SMK. Berapa yang memang harus, kalau di formasi yang diberikan kepada kita itu untuk PNS 1.500. 1.500 ini untuk kesehatan sendiri 500. Untuk teknis lainnya adalah 1.000. Sedangkan untuk P3K adalah sisanya, yaitu 1.076. Guru cuma 86 orang untuk P3K. Yang kesehatan kurang lebih sekitar 500. Lalu yang sisanya itu adalah tenaga teknis 3K. Jadi ini sekali lagi, kalau ada Bapak dan Ibu yang keluarga di Malang, di Surabaya, orang Lembaga ataupun keluarga sudah keluarga lagi, silakan tes. Kita butuh pertama orang Lembaga harus lulus, kita harus persiapkan. Yang kedua kita butuh pelayanan harus dilakukan di sini. Artinya apa? Seluruh yang datang bekerja sini adalah pelayanan orang Lembaga. Tidak ada dia itu orang Sumatera,
300. Ya, ini cukup banyak dan saya tidak yakin kalau 1.200 orang Lembata cukup untuk kedua itu atau orang Lembata yang kedua. Ya, dan setiap tes itu biasanya 1:3 atau 1 kursi untuk 3 orang. Itu biasanya begitu. Ya, tapi seberapa yang ada di Lembata kita upayakan bahwa ketika dia masukkan dalam administrasi, ya dia tidak ditolak karena kenapa? Formasinya ada. Itu yang penting, jangan sampai masuk dalam posisi transisi kami penjabat ini, ya. Sehingga ada Perbu 44 tahun 2002 yang bisa memberikan guidance untuk kita melakukan perencanaan. Saat ini kita juga sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Medan di 2025 yang baru. Jadi untuk RPJPD 2025-2045 kita sudah pada tahap penyempurnaan rencana awal dan finalisasi ranwal RPJPD. Jadi 2045 ini adalah menuju Indonesia Emas, Bapak dan Ibu. Ya, Indonesia Emas, sehingga kita tentu ya mempunyai persiapan yang baik dan matang. Dan saat bersamaan ini juga kita harus menyusun RKPD tahun 2025. Ya, saya pasti pikirlah teman-teman di Bapeda Limbang ini sangat sibuk sekali ya untuk menyusun. Ya, sehingga hari ini ya dan tadi malam diberikan oleh Pak Kepala Bapeda, saya baca, saya tentu melihat saya ini kabak perencanaan 2 kali. Kabak perencanaan di ada strategi kebijakan, saya juga kabak perencanaan di keuangan daerah, sehingga saya sedikit memahami mengenai perencanaan. Saya perlu perbaiki gitu. Jadi datanya dari malam sampai pagi baru saya perbaiki, pagi hari sampai pagi tadi baru sedikit selesai. Ada beberapa pertanyaan buat kita semua Bapak dan Ibu. Yang pertama, ini tolong kita jawab saja dalam pikiran kita masing-masing. Ya, sudah sejauh manakah hasil evaluasi reformasi penataan pemerintahan di kita? Ya, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sudah sampai sejauh mana? Ya. Kemudian, apakah berdasarkan hasil terdahulu, ya, terdapat perbandingan turun atau naik tren positif atau tren negatif pada masing-masing di bidang OPD-nya? Ini kepala dinas nih. Ya, coba pikirkan. Kita punya pekerjaan itu naik atau turun nggak? Bagus atau kurang bagus nggak? Bermanfaat atau tidak bermanfaat nggak? Tercapai atau tidak tercapai nggak? Ya. Kemudian capaian ini apakah sudah ada dampak manfaat bagi masyarakat secara individual untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraannya? Ataukah apakah ukuran ini dipahami dan dilihat secara nyata atau hanya asumsi teori dalam menyusun rencana pembangunan selama ini oleh dinas-dinas? Ini tolong dijawab nih. Katanya kita kurang anggaran, ya. Tapi kalau memang fokus, tidak perlu pakai anggaran besar, tambah inovasi sedikit, potensi yang ada kita bisa kembangkan itu. Ya, disitulah kita berjuang untuk keluar daripada keterpurukan. Kalau kita mau berinovasi sedikit, ada kreatif. Kemudian pertanyaan saya juga, apakah penyusunan sudah sinkron dengan program pusat dan provinsi? Karena selama ini target selalu banyak yang bergeser ke tren negatif dan hasil kerjanya tidak sesuai dengan target pencapaian hasil yang ditetapkan. Malahan nilai sakitnya masih kategori misalnya cukup. Artinya ini pas-pas saja menurut saya. Ini juga ditandai dengan nilai reformasi birokrasi yang rendah. Nilai LPPD masih rendah. Ya, karena belum sinkronnya perencanaan di tingkat OPD dan SPD selama ini atau beberapa tahun ini. Sehingga tidak terlihat pencapaian kinerja dari Pemda secara keseluruhan. Dan biasanya setiap akhir program tahun anggaran tidak pernah, ya ini mohon maaf nih, Bapeda Limbang menyelenggarakan konsolidasi hasil evaluasi dari OPD. Saya tahu apa tidak, tapi laporannya saya belum terima. Makanya tadi malam saya analisis, pusing sekali saya kepala. Itu, ya. Hanya berupa yang laporan apa? Penyerapan anggaran untuk menyusun RKPD tahun selanjutnya dan berdasarkan asumsi-asumsi yang bukan kenyataan yang dilakukan. Jadi kalau bahasanya itu orang bilang bahasa dewa, tapi tidak bahasa mendarat. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan, akhirnya kita jawab juga dengan bahasa dewa, atau kalau orang bilang teori lah. Jadi tidak menjawab masyarakat punya masalah, harapan masyarakat tidak dapat. Ya. Kalau kita lihat
ya, tabel tujuan, sasaran dan indikator sasaran pembangunan Kabupaten Lembata tahun 2023-2026 ya, dari tabel 1 sampai dengan 5 ya. Ini misalnya laju pertumbuhan ekonomi 2025 itu 4 sampai dengan 5,5%. Laju inflasi 0,03. Laju inflasi. Ya, memang kemarin inflasi itu kita sampai dengan 0,01, 0,2. Tapi kalau 0,3 ini harus kita lihat lagi situasi perdagangan kita. Karena banyak misalnya contoh pengaruh untuk beras. Kalau beras tidak ada di tingkat nasional, kita juga pasti akan berpengaruh. Karena setiap daerah mempertahankan dia punya lumbung padinya, lumbung berasnya. Saya kemarin ketemu sama Bupati Parepare dan Sindrap, dia mau bantu kita Pak untuk kirim beras ke sini. Kita bisa beli dari dia. Nah, kemarin saya minta Kadis Pertanian, Perdagangan, tolong dibicarakan. Kalau memang harus kita beli bikin pasar murah, beras khusus beras, kita akan beli dari mereka. Pelabuhannya lewat Parepare. Ya, mereka udah siap. Mau tanya beras premium atau beras yang standar, ya Parepare. Itu pasti saja. Jadi kalau kita mau, ya BTT kita gunakan. Tapi saya pikir kita bom dulu. Kita punya beras cadangan itu hampir 1 juta lebih, 1 juta lagi 1.000 lebih. Ya, yang kemarin kami baru keluarkan itu kurang lebih Kadis Pertanian mana ya? Kemarin kita keluarkan 400 ya, kilo ya. Kadis Pertanian ada? Ibu, kemarin 400 ya kita keluarkan ya. Ibu punya data, ibu lupa. Ya, ya. Kemarin itu kita keluarkan itu, ya kurang lebih ada 1.200 kilogram kita punya. Ya. Dan ada 100 ton lagi yang kami sediakan untuk El Nino. Hanya saya tunggu dari Kepala BPBD untuk menyampaikan surat untuk darurat El Nino-nya kepada saya, gitu. Ya. Ini akan kita berikan kepada masyarakat miskin. Kemudian PDRB per kapita itu 2025 itu adalah 794. Ya. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, ya. Kemudian juga meningkatkan pemerataan ekonomi nasional, ekonomi daerah. Ini presentasi penduduk garis kemiskinan, ya. Kita di 26,03 2005. Indeks keparaan kemiskinan, kemudian indeks kedalaman kemiskinan, indeks Gini, ya. Kemudian tingkat persediaan kerja yang mempengaruhi untuk kita keluar dari kemiskinan. Bapak dan Ibu, angkatan kerja itu ada kalau ada investasi, ada investor. Ini investor datang, ya. Sudah dapat izin dari pusat, dari investasi 2045. Jadi kalau misalnya nanti 2025 bupati yang baru, kepala daerah yang baru, antara Jepang dan Indonesia untuk kegiatan mutiara yang ada di Teluk Leba, belum apa-apa udah ditolak, belum tahu juga dampaknya apa untuk kita. Apakah kerugian atau untung belum tahu, udah langsung demo-demo. Dan justru yang demo ini di belakangnya saya pernah ada kepala dinas yang bisik-bisik berhembus. Mohon maaf kalau ada dewan itu. Mohon maaf bisa sampaikan. Kita punya catatan merah di pusat. Saya tidak tahu tapi itu catatannya sudah cukup banyak. Dan saya cuma diminta catatan itu tolong dihapus sedikit. Yang saya tahu saya ada informasi mereka menggunakan tukar-tukar yang memang dilarang oleh pemerintah. Mohon maaf saya mohon maaf sekali lagi. Ya. Kita mau investasi kalau Bapak sudah mohon maaf, saya juga sampaikan Bapak Ibu. Saya tidak minta persenan. Saya belum ada cari keuntungan. Saya bilang sama perusahaan, kalian uji coba dulu. Kalau berhasil, sampaikan kepada saya, kita buat perjanjian kerjasama. Hak dan kewajiban apa? Anda punya hak, kewajiban Anda buat saya, aku buat bisa buat masyarakat saya. Saya tidak mau rugi. Anda berada sini investasi berarti harus sama-sama untung. Saya tidak mau untung. Bapak dan Ibu, uangnya tidak banyak di sini. Berarti kita butuh orang-orang datang bawa uang di sini untuk menginvestasi di sini. Itu. Kita butuh itu.
Jadi sekali lagi saya mohon Bapak Ibu tolong dukung. Ya. Tolong dukung saya di sini bekerja SK itu sampai bulan Mei. Kalau lebih lagi ya kebutuhan saya pasti melakukan pekerjaan sini pasti Bapak Ibu. Kalau saya diminta oleh pemerintah pusat untuk mengamankan Bapak Ibu berarti ada orang yang di sini, yang punya pangkatnya di sini, yang pakai bintang-bintang di langit sudah pasang di sini. Berarti mohon maaf Bapak Dinas kalau ada nanti dipanggil di kepolisian, ya mohon maaf ini saya sampaikan saya akan diminta untuk diperiksa. Kalau dia menjadi provokator, karena itu menghalang pembangunan di daerah. Ya. Bagi yang memang kemarin demo ya nanti ketemu sama saya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu dengar tolong sampaikan buat mereka. Apa yang mereka pikirkan tidak tahu dalam kejadian sehingga menguntungkan mereka juga. Jangan-jangan yang demo kemarin itu tidak punya kapal ikan. Mohon maaf, saya sebut kemarin namanya Pak Marisa dari nama. Iya orang itu, dari siapa? Dari Tanah Lawak itu punya kapal ikan. Selama ini saya dengar dia punya kapal ikan, mungkin ada dia punya kandang ayam ada, semua ada. Bagus juga kepada masyarakat, tapi jangan sampai salah itu melibatkan polisi. Dan kita berbeda untuk pulang di demo, kita berikan kepada ibu semua masyarakat itu yang bisa serang. Bapak dan Ibu ini tabel 115, kalau kita lihat ya angka-angka ini tentu saya perlu analisis lebih dalam lagi. Dan menjadi pertanyaan dan proses pembangunan tahun 2005, rencana pembangunan RPD Kabupaten Batam tahun 2003-2006, rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah provinsi NTB tahun 2005, rencana kerja pemerintah tahun 2005 dan program strategis nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya kita semua dalam segala kegiatan ini. Boleh pantun kan? Boleh. Nanti harus belajar ya. Siap. Nanti Pak Ketua punya buah jeruk buat di belakang. Biasa jauh, tapi kali ini lain lagi. Program dan kegiatan teruslah dikawal. Membuat program bukanlah beramal. Susun perencanaan sejak awal. Biar hasilnya akan maksimal. Kata orang, sukses itu tergantung rencana. Kata orang, berhasil itu ditentukan perencanaan. Mari bersama hasilkan usaha dimakan KPD yang baik. Semoga hasilnya menjawab harapan masyarakat. Akhirnya dengan memohon berkat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Musliman menentukan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Batam tahun 2005 pada hari ini Senin 18 Maret 2004 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum